pada hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Saleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MN, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHM. Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses
bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11 2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11 2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Pasal. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56 ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Dirreskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya ya, ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi sepertiga, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya. Berbeda, jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang, tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir terima kasih. Baik.